Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Anissa Nuriski dengan NIM 2020143526. Baiklah, pagi ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Mardiana Sari MPD. Nah, adapun materi yang saya akan sampaikan yaitu tentang keterampilan bahasa. Poin-poin yang akan saya sajikan yaitu tentang pengertian dari keterampilan berbahasa, yang kedua manfaat dari keterampilan bahasa, yang ketiga aspek-aspek apa saja dari keterampilan bahasa, dan yang keempat itu ialah keterkaitan antar aspek keterampilan bahasa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari keterampilan berbahasa. Bahasa Indonesia merupakan salah satu cabang ilmu dalam ranah pendidikan, baik mulai dari tingkat SD sekolah dasar, SMP sekolah menengah pertama, SMA sekolah menengah atas, bahkan sampai tingkat perguruan tinggi, di mana bahasa Indonesia memiliki kedudukan sangat penting di dalamnya. Dengan bahasa Indonesia, sebagai kalangan terpelajar kita diarahkan untuk selalu bersikap ilmiah. Selain itu, bahasa Indonesia menjadikan bagian penting dalam terciptanya suatu karya ilmiah karena di dalamnya banyak menjelaskan aturan-aturan, sistematik, dan kaidah-kaidah penulisan. Keterampilan bahasa merupakan suatu yang penting untuk dikuasai setiap orang. Dalam suatu masyarakat, setiap orang saling berhubungan dengan orang lain dengan cara berkomunikasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa keterampilan berbahasa adalah salah satu unsur yang penting menentukan kesuksesan mereka dalam berkomunikasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan manfaat dari keterampilan berbahasa sebagai berikut, yaitu yang pertama, mempermudah menyampaikan informasi. Ketetapan dan kecepatan informasi yang diberikan melalui lisan dari seseorang kepada orang lain bergantung pada mutu dan kejelasan pembicaraan pemberi informasi. Karena itu, orang yang mampu berbicara dengan baik kemungkinan besar dapat menyampaikan informasi secara tepat dan cepat kepada lawan berbicaranya. Walaupun seseorang memiliki kemampuan atau potensi secara intelektual, jika ia lemah dalam berbicara, maka ia akan mengalami kesulitan dalam menangkapkan ide atau gagasan kepada orang lain. Yang kedua, memperancar proses komunikasi. Komunikasi antar manusia banyak dilakukan dengan jalan atau melalui berbicara. Oleh karena itu, secara mendasar, bahwa kemampuan berbicara menduduki peranan penting dalam komunikasi. Yang ketiga, menambah tingkat kepercayaan diri. Biasanya pembicara yang baik memiliki kepercayaan diri yang tinggi, mudah dengan mantap mengungkapkan atau gagasan ide yang ada di pikirannya kepada orang lain, tanpa disertai keraguan. Pembicaraan yang baik lebih percaya diri dalam menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Pembicaraan yang baik bukan berarti orang yang dianggap pandai bersilat lidah atau dalam pengertian negatif, bukan asbun atau asal bunyi. Pembicaraan yang dimaksud pula digambarkan seperti pembicaraan yang berapi-api atau tampil secara berlebih-lebihan. Selanjutnya yaitu aspek-aspek keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa mencakup 4 keterampilan berikut ini, yaitu yang pertama keterampilan menyimak atau listening skill, yang kedua keterampilan berbicara atau speaking skill, yang ketiga yaitu keterampilan membaca atau reading skill, yang keempat yaitu keterampilan menulis atau writing skill. 4 aspek di atas saling berkaitan. Berikut penjelasannya. Keterampilan menyimak, yaitu menyimak merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa ragam lisan yang bersifat reseptif. Dengan demikian, menyimak tidak hanya sekedar kegiatan mendengar saja, tetapi juga memahaminya. Yang kedua, keterampilan berbicara atau speaking skills. Berbicara merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa ragam yang bersifat produktif. Sehubungan dengan keterampilan berbicara, ada 3 jenis situasi berbicara, yaitu interaktif, semi-interaktif, dan non-interaktif. Yang ketiga, keterampilan membaca atau reading skill. Membaca merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa ragam tulis yang bersifat reseptif.
Keterampilan membaca ini dapat dikembangkan secara tersendiri, terpisah dari keterampilan menyimak dan berbicara. Yang keempat yaitu keterampilan menulis atau writing skill. Menulis merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa ragam tulis yang bersifat produktif. Menulis dapat dikatakan keterampilan berbahasa yang paling rumit di antara jenis-jenis keterampilan lainnya. Dan yang terakhir yaitu keterkaitan antar aspek keterampilan berbahasa. Sehubungan dengan penggunaan bahasa, terdapat 4 keterampilan dasar berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, menulis, dan membaca. Keempat keterampilan tersebut saling terkait antara yang satu dengan yang lain. Yang pertama, hubungan menyimak dan berbicara. Menyimak dan berbicara merupakan kegiatan komunikasi dua arah yang langsung. Menyimak bersifat reseptif, sedangkan berbicara bersifat produktif. Misalnya komunikasi yang terjadi antar teman, antara pembeli, antara penjual dalam suatu diskusi di kelas. Yang kedua yaitu hubungan membaca dan menulis. Membaca dan menulis merupakan aktivitas berbahasa ragam tulis. Menulis adalah kegiatan berbahasa yang bersifat produktif, sedangkan membaca adalah kegiatan yang bersifat reseptif. Seorang penulis menyampaikan gagasan, perasaan, atau informasi dalam bentuk tulisan. Hubungan yang ketiga, menyimak dan membaca. Menyimak dan membaca sama-sama merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif. Menyimak berkaitan dengan penggunaan ragam bahasa, sedangkan membaca merupakan aktivitas berbahasa ragam tulis. Yang keempat atau yang terakhir, hubungan menulis dan berbicara. Berbicara dan menulis merupakan kegiatan berbahasa yang bersifat produktif. Berbicara merupakan kegiatan ragam lisan, sedangkan menulis merupakan kegiatan berbahasa ragam tulis. Menulis pada umumnya merupakan kegiatan berbahasa tak langsung, sedangkan berbicara merupakan kegiatan berbahasa yang bersifat langsung.